Pernah kebayang nggak sih makan telur ular atau mungkin telur buaya? Kedengarannya emang ekstrim ya, tapi percaya atau enggak, pertanyaan soal halal haramnya telur dari hewan-hewan ini justru membuka salah satu perdebatan fikih yang paling menarik. Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Gini, kita semua setuju kan kalau daging ular atau buaya itu haram dikonsumsi? Jelas. Tapi, gimana dengan telurnya? Apa hukumnya otomatis ngikutin induknya? Nah, disinilah letak keseruannya karena jawabannya itu nggak sesimpel ya atau tidak. Jadi, untuk kasus kayak gini, kita masuk ke sebuah ranah yang dalam ilmu fikih itu disebut khilafiyah. Dan kata kunci ini, khilafiyah, adalah pintu buat kita ngerti kenapa para ulama bisa punya pandangan yang berbeda soal telur ini. Terus, khilafiyah itu apa sih? Gampangnya gini deh, ini adalah kondisi di mana ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan semua pendapat itu dianggap sah dan dihormati. Jadi ini bukan soal cari siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi lebih ke memahami kalau satu masalah itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang yang sama-sama punya dasar. Oke, kita kembali ke telur tadi ya. Dalam perdebatan ini, pada dasarnya ada dua kubu utama. Kubu pertama bilang telurnya halal, sementara kubu mayoritas bilang haram. Yang bikin ini menarik banget itu bukan cuma kesimpulannya, tapi alur logika di balik setiap pendapat. Ayo, kita bedah satu persatu. Kita mulai dari pandangan yang mungkin paling bikin kaget nih. Ada sekelompok ulama yang berpendapat kalau telur dari hewan yang dagingnya haram itu ternyata halal dimakan. Walaupun ini pandangan minoritas, argumen mereka itu kuat dan sangat logis loh. Inti logikanya tuh begini, telur itu dianggap sebagai sebuah entitas yang terpisah dan suci, beda dari induknya. Jadi karena telur itu belum menjadi hewan itu sendiri, ia dianggap belum tercemar oleh status haram si induk. Sederhananya, hukum haram dagingnya itu nggak otomatis nular ke telurnya. Dan perlu dicatat ya, ini bukan pendapat sembarangan. Pandangan ini didukung oleh seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau bahkan menuliskannya dalam kitabnya yang sangat masyhur, Fathul Mu'in. Ini bukti kalau argumen ini punya bobot dan sejarahnya sendiri. Nah, sekarang kita pindah ke sisi seberang. Kita lihat pandangan yang dipegang oleh mayoritas atau sebagian besar ulama. Logika yang mereka pakai ini bisa dibilang lebih lugas dan langsung ke intinya. Bagi mayoritas ulama aturannya simpel aja. Kalau induknya haram, maka apapun yang keluar dari tubuh induk itu hukumnya ikut haram. Termasuk tentu saja telurnya. Nggak ada pemisahan hukum di sini. Induknya haram, telurnya juga haram. Titik. Cara berpikir mereka itu berpegang pada sebuah kaidah umum. Sesuatu yang lahir dari yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Jadi, karena telur itu jelas-jelas berasal dari sumber yang haram, ya status haram itu otomatis diwariskan ke telurnya. Cukup masuk akal juga kan? Oke, kita sudah dengar dua argumen yang sama-sama kuat nih. Pasti sekarang kita mikir, terus kesimpulannya gimana? Mana yang harus kita ikuti? Nah, disinilah letak keindahan dari konsep khilafiyah tadi. Tujuannya bukan untuk mencari satu pemenang. Jadi, poin utamanya adalah, dalam fikih Islam, ada ruang yang sangat luas untuk perbedaan pendapat yang cerdas dan argumentatif. Kedua pandangan soal telur ini sama-sama sah, sama-sama punya dasar yang kuat. Ini bukan tanda perpecahan, tapi justru bukti kekayaan dan kedalaman tradisi intelektual Islam itu sendiri. Nah, ini mungkin pertanyaan penutup untuk kita renungkan bersama. Setelah tahu ada perdebatan sedalam ini untuk urusan yang kelihatannya sepele seperti telur, gimana itu mengubah cara kita memandang perbedaan pendapat dalam kehidupan sehari-hari? Semoga pembahasan kali ini bisa ngasih kita semua perspektif baru ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.